Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Muhammad Nur Ikhwan selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid dan teman-temanku semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual di kelas ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini, kami akan memaparkan materi diskusi dari kelompok kami. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai makna dan keutamaan kalimat tauhid. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Wahyuningrum. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi siang hari ini. Dan anggota kelompok saya yang pertama Rizky Andini, yang kedua Alif Widya Anggraini, yang ketiga Mambaul Fikri Muktamam, dan yang terakhir Lutfiah Afifah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya beri waktu kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Kepada pemateri saya persilahkan. Makna tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang paling utama dari beberapa kalimat seperti tasbih, tahmid, tahlil, dan haukalah. Makna dari kalimat tauhid adalah makhluk hidup diciptakan, para rasul diutus, dan kitab-kitab diturunkan. Dengan kalimat tersebut, manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir, yaitu orang-orang yang bahagia penghuni surga dan orang-orang yang sengsara penghuni neraka. Menurut iman yang melakukan ritual atau wawancara informan, kalimat tauhid mengandung makna 1. Memahami maknanya. Maksudnya dan apa-apa yang dilarangnya serta apa-apa yang menjadi tuntutannya. 2. Keyakinan yang menghilangkan keraguan, yaitu orang yang mengucapkannya harus meyakini apa-apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat ini. Dan jika di dalam hatinya terdapat keraguan terhadap apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat ini, maka ucapannya tersebut tidak memberikan manfaat apapun baginya. 3. Ikhlas yang menghapuskan kesyirikan. 4. Kebenaran yang menghapuskan kebohongan. 5. Cinta yang menghapuskan kebencian. 6. Tunduk terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu tunduk yang menghapuskan sikap meninggalkan tuntutan kalimat ini. 7. Penerimaan yang menghapuskan penolakan, maka wajib menerima apa yang menjadi tuntutan kalimat ini, baik berupa ibadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. 8. Mengingkari setiap sesembahan selain Allah seperti penyembahan terhadap tauhid dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan kalimat tauhid disebutkan dalam Al-Qur'an dan merupakan dakwah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku." Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali pada kalimat tauhid itu. Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa qabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablughha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhulal. Artinya, hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air,
agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14. Kalimat tauhid juga mengandung arti tentang ikatan hakiki yang dapat menyatukan para pemeluk agama Islam. Syekh Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dalam kitabnya Adwa Al-Bayan mengatakan, walhasil ikatan hakiki yang menyatukan manusia yang terpecah dan menghimpun ketika berselisih ialah ikatan la ilaha illallah. Dalam kitab Al-Musnad terdapat riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, "Aku bertanya, ya Rasulullah, ajari aku satu amal yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Kemudian Nabi menjawab, "Apabila kau telah berbuat dosa, maka kerjakanlah kebaikan, karena pahalanya adalah 10 kali lipatnya." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di antar perbuatan baik itu adalah kalimat La ilaha illallah?" Beliau menjawab, "Ya, kalimat ini merupakan yang paling baik." Al-Wabil Asy-Syayyib halaman 100. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, dan saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan yang saya dapat pada diskusi kali ini. Kesimpulannya yaitu, dengan demikian jelas bahwa makna ilah adalah ma'bud, dan makna kalimat la ilaha illallah adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan menjauhi penyembahan tauhid, yang artinya apa saja yang diperlakukan hamba secara melampaui batas berupa sesuatu yang disembah atau diibadahi, diikuti maupun ditaati. Jadi ahli la ilaha illallah tidak memohon kecuali kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak tawakal kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak menyembelih binatang kecuali karena Allah, dan tidak melakukan suatu ibadah kepada selain Allah, mengufuri semua sesembahan yang disembah selain Allah, dan menyatakan kebebasan diri kepada Allah dari semua itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Jalan-jalan ke Taman Mini, mampir pasar, membeli semangka. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.